Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama Liayat narasumber kita ya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari menjawab salamnya ini semangat sekali nih Ustadz. Oke, di sore hari ini kita mau bahas tema apa nih Ustadz? Yang pertama kabarnya dulu. Oh iya betul, apa kabarnya? Kan? Dari jawaban salamnya pun betul, sudah bersemangat. Oh, sudah terlihat ya Ustadz. Memastikan bagaimana kabarnya, saya jelaskanlah melalui pantun. Boleh. Anak ayam ada 10. Cakep. Mencari makan di pinggir kali. Cakep. Kalaulah badan saya masih utuh, berarti kabar saya baik sekali. Oh, baik sekali, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai tema. Oh, betul, materi. Jadi patut juga jawabnya. Boleh. Anak ayam ada 5. Cakep. 1 lari ke jembatan. Cakep. Kalaulah ditanya apa tema kita hari ini, insya Allah kita akan bahas tipe-tipe keluarga di dalam Al-Quran. Tipe-tipe keluarga di dalam Al-Quran. Oke deh, ini menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Dan mungkin juga buat rekan ingin bertanya-tanya ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 99996105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya, ataupun dari live Instagram kita di Raw TV ID. Oke, mungkin kepada Ustadz bisa langsung disampaikan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, rekan Raw yang kami sangat cintai. Itu juga para pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita dari suaranya. Bersama Guru Nasti yang selalu setia mendampingi. Namanya Guru Nasti. Betul, Ustaz. Abang siri-siri na songgop tu sapuli di mulai perdongan sekali naik Guru Nasti. Sonang na setiap hari. Aduh, sonang roh hati Ustaz. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada sore hari menjelang maghrib ini, kita masih diberikan Allah kepanjangan umur. Mari kita bersyukur, mudah-mudahan hidup kita makmur. Janganlah kufur, karena kufur membawa hidup kita hancur. Tetaplah bersyukur, insya Allah nikmat Allah yang akan kita terima tidak akan terukur. Dan apabila kita kufur, tentunya kita akan tersungkur dan akhirnya badan kita pun kaku terbujur dan dimasukkan ke liang kubur, dan seluruh para keluarga, handai tolan, teman setia akan pada kabur, meninggalkan kita seorang diri di alam kubur. Tetaplah bersyukur, insya Allah hidup kita akan teratur. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ajaran yang sangat sempurna. Mudah-mudahan kita dengan menadahkan tangan dan bukan kepala, insya Allah semua kita jadikan semua ajarannya
untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita tidak akan mendapatkan bahagia kalaulah kita tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa menuntut kita ke jalan yang benar, mudah-mudahan hidup kita jauh lebih berarti dalam kehidupan, yang gelap menjadi terang, dan yang kita hatinya lalai mudah-mudahan diisi penuh dengan keimanan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang keluarga, tentu ini topik yang sangat sensitif. Kenapa sensitif? Karena kadang kalau ditanya, bagaimana kabar keluarga? Bagaimana keadaan keluarga? Jawabnya, alhamdulillah, harmonis. Padahal semalam piring sudah terbang seperti pesawat UFO. Di depan orang baik-baik saja. Di rumah grup WhatsApp keluarga lebih panas daripada grup politik menjelang pemilu. Tapi hebatnya Al-Quran bukan cuma cerita tentang ibadah, tidak hanya cerita tentang puasa, tentang zakat, tapi Al-Quran juga bicara tentang keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui surga atau neraka kecil seseorang sering dimulai dari rumahnya sendiri. Apakah dia bahagia? Itu awalnya bagaimana seseorang bahagiakah dia di rumah? Atau sebaliknya, kalau bahagia tentulah surga kecilnya. Kalau tidak nyaman, tidak tenang, maka itulah neraka kecil baginya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran surah Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ini jelas Allah meyakinkan kita dan bertahkan kita bahwa jangan cuma sibuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga selamatkanlah keluarga. Ada beberapa model keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama, keluarga ideal. Itulah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada keluarga penuh dengan ujian. Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, ada keluarga yang beracun. Itulah keluarga Abu Lahab. Dan yang keempat, keluarga yang tidak satu jalan. Itulah Nabi Lut alaihissalam, dan juga Nabi Nuh alaihissalam, dan juga keluarga Aisyah binti Muzahim, daripada istri Fir'aun, sejahat-jahat manusia. Kemudian ada yang kelima, keluarga yang lahir dari doa. Itulah keluarga Imran. Dan inilah yang akan kita bahas
kita bahas pada pertemuan kali ini tentang keluarga ini. 5 macam model keluarga dalam Al-Quran sebagai cerminan bagi rumah kita masing-masing. Yang pertama, keluarga ideal, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita bicara keluarga teladan, salah satu contohnya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang soleh, istrinya soleha, anaknya juga soleh, terkenal dengan ketaatannya. Istrinya soleha, Siti Sarah dan Siti Hajar. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abatif al-ma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu ia menjawab, Nabi Ismail alaihissalam, hai bapakku, kerjakanlah apa yang perintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau anak zaman sekarang lah itu ditanya, ketika ini terjadi seperti yang terjadi pada Ibrahim dan anaknya Ismail, saya yakin mungkin dia akan menjawab, Pak, sebelum menyembelih saya, kita diskusi dulu. Ini model keluarga apa ini? Masa saya yang masih muda disembelih, sedangkan bapak yang sudah tua tak disembelih? Lebih patutlah bapak yang disembelih. Tapi Ismail tidak menjawab seperti itu. Dia mendukung segala apapun yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, karena ia yakin bahwa apapun yang diperintahkan ayahnya, perintahkan Allah kepada ayahnya, itulah yang terbaik. Maka dia dengan menjawab, ya abatif al-ma tukmar, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inilah keluarga yang dibangun atas dasar iman, dibangun dengan komunikasi yang lancar dan taat kepada Allah. Pelajarannya, seorang ayah harus jadi teladan dan ibu harus jadi penyejuk, dan anak harus dididik dengan iman, bukan cuman dengan kuota internet yang selalu ada. Sekarang kadang kita orang tua hafal harga gadget terbaru, tapi lupa kapan terakhir ngajak anak untuk sholat berjamaah. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat bagaimana kisahnya tentang ketaatan mereka. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu contoh keluarga paling luar biasa dalam Al-Quran. Mereka bukan keluarga yang hidup tanpa ujian. Justru sebaliknya, keluarga ini dibangun di atas ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan tawakal total hanya kepada Allah.
Ujian yang pertama yang diujikan kepada keluarga Ibrahim yaitu menanti anak dalam usia yang sudah tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lama menanti keturunan. Bertahun-tahun beliau berdoa, Rabbi habali minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah abadikan doanya itu dalam Quran surah As-Saffat 100. Rabbi habali minas solihin, Rabbi habali minas solihin, Rabbi habali minas solihin. Bertahun-tahun itu doakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam usia yang sangat tua, Allah mengabulkan doa itu dengan lahirnya Ismail alaihissalam dari rahim Siti Hajar, dari istrinya yang kedua. Bayangkan, setelah menunggu puluhan tahun, hadir anak yang sangat dicintai, tapi justru setelah itu datang ujian yang berat. Kadang manusia berpikir, kalau doa saya dikabulkan, berarti hidup akan tenang. Belum tentu. Terkadang setelah doa dikabulkan, justru datang ujian-ujian untuk mengukur di manakah kita lebih cinta, hadiah yang diberikan Allah atau doa yang sudah dikabulkan oleh Allah kepada kita, atau kita lebih cinta kepada Allah. Dua pilihan ini Allah ujikan kepada kita. Apakah kita lebih mencintai anak atau lebih mencintai Allah? Nabi Ibrahim AS ternyata lulus. Dia lebih mencintai Allah. Maka dia siap mengorbankan anaknya. Pengorbanan Hajar sebagai istrinya. Ia ditinggal di lembah yang tandus. Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan bayi Ismail ke lembah yang tandus, yaitu di Makkah, tempat yang saat itu tidak ada air, tidak ada penduduk, dan tidak ada kehidupan. Allah mengabadikan doa Ibrahim itu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Setelah sampai, Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Hajar istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan ini? Ibrahim menjawab, ya. Lalu Hajar berkata kalimat yang luar biasa, kalaulah begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Kalimat ini kalimat yang luar biasa. Subhanallah. Tidak ada drama berlebihan. Tidak berkata, mengapa saya? Kenapa harus saya yang diuji? Kenapa kau Ibrahim meninggalkan aku sendiri bersama bayimu Ismail? Kenapa? Tapi langsung Siti Hajar bersandar kepada Allah. Inilah puncak keimanan seorang istri. Kadang kita baru listrik mati 2 jam sudah panik. Betul, Ustaz. Hajar ditinggal di gurun tanpa air sambil menggendong bayi, dia tidak panik. Ikhtiar Hajar sebagai seorang istri yang ditinggal seorang suami di padang yang sangat tandus, tidak ada kehidupan. Ketika air habis, Ismail menangis kehausan. Hajar tidak duduk pasrah sambil berkata, saya tawakal. Tidak. Tapi ia berlari 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah mencari air. Ini pelajaran penting kepada kita. Tawakal bukan malas. Tawakal adalah usaha maksimal, lalu berserah diri secara total kepada Allah. Akhirnya Allah mengirim malaikat Jibril, lalu muncullah air Zam-Zam. Air yang terus mengalir sampai hari ini.
dari perjuangan seorang ibu, Allah lahirkan salah satu mukjizat terbesar. Karena itu ritual sa'i dalam pelaksanaan haji bukanlah mengenang seorang raja, bukan panglima perang, tapi mengenang lari-larinya seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Artinya di sisi Allah perjuangan ibu sangatlah mulia. Dan kemudian kita lihat juga pelajaran daripada ketaatan seorang anak yang bernama Ismail. Dia siap disembelih. Saat Ismail alaihissalam tumbuh remaja, datang ujian yang lebih dahsyat. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Mimpi Nabi adalah wahyu. Maka Quran surah As-Saffat yang telah kita bacakan di awal tadi, itu adalah dialog, komunikasi seorang ayah yang tidak bersifat otoriter, diktator kepada anaknya, tapi seorang ayah yang mampu membangun komunikasi dengan anaknya dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dia bertanya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanjur maja taro." Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lalu anak yang soleh menjawab, "Ya abatif al ma tukbar satajiduni insyaallah minal aminin minas dobirin." Ini adalah dialog yang sangat sempurna. Seorang anak yang selalu pasrah, tunduk dan taat kepada perintah Tuhannya dan perintah ayahnya, kedua orang tuanya. Nabi Ismail tidak menjawab, "Ayah kau tega menyembelih saya," tapi justru mendukung ayahnya, taat kepada Allah. Lalu Ismail berkata, "Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ayah taat, ibu sabar, anak patuh. Keluarga ini tidak dibangun dengan kemewahan, tapi dibangun dengan iman. Lalu apa yang terjadi? Allah mengganti Ismail dengan 9 besar. Saat Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah berfirman, "Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Lalu Allah mengganti Ismail dengan 9 besar, seekor kibas. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil zabin. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, qad sadaqatar ru'ya." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. "Inna kadzalika nazajil muhsinin." Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. "Wa fadainahu bijibhin azim." Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarokna alaihi fil akhirin." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim." Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kaum muslimin rahmati Allah, dari peristiwa ini lahirlah ibadah kurban. Pesannya jelas, Allah tidak butuh darah atau dagingnya. Allah ingin melihat siapa yang paling taat. Itu yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37. Berkurban itu bukan soal kemampuan, tapi berkurban itu soal kemauan. Berkurban itu bukan soal materi, tapi soal hati. Apa hikmah yang kita ambil dari keluarga Ibrahim, keluarga ideal ini? 1. Keluarga yang soleh,
bukan keluarga tanpa ujian, tapi keluarga yang lulus ujian. Istri soleha adalah yang mendukung ketaatan, bukan menghalangi ibadah. Anak yang soleh adalah anak yang membantu orang tua mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, pengorbanan di atas jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan yang kelima, jika Allah meminta sesuatu dari kita, percayalah Allah sedang menyiapkan ganti yang lebih baik. Sebagai bahan renungan kepada kita, pada tipe keluarga yang pertama ini, Nabi Ibrahim rela meninggalkan istri. Hajar sebagai istri rela ditinggal demi perintah Allah. Dan Ismail rela dikorbankan demi taat. Lalu kita, kadang Allah hanya minta bangun subuh, tapi berat. Hanya diminta nutup aurat, masih banyak alasan. Hanya diminta jujur, malah takut kehilangan dunia. Semoga kita belajar dari keluarga Ibrahim. Keluarga hebat bukan keluarga yang selalu tertawa, tapi keluarga hebat adalah yang bersama-sama menuju ridho Allah. Bentuk keluarga yang kedua dalam Al-Quran yaitu diuji Allah. Keluarga suaminya beriman, tapi ternyata istrinya berkhianat. Itulah keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan keluarga Nabi Lut alaihissalam. Kedua istri Nabi ini dua-duanya berkhianat. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Lalu keduanya berkhianat kepada kedua suaminya. Yang perlu dipahami di sini, pengkhianatan di sini bukan zina. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa istri para nabi dijaga dari perbuatan zina. Karena itu akan mencoreng kemuliaan nasab para nabi. Lalu apa bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam? Bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh alaihissalam adalah menolak beriman kepada dakwah Nabi Nuh. Yang kedua, mendukung kaum kafir yang menentang suaminya. Yang ketiga, dalam sebagian riwayat tafsir, ia membocorkan informasi kepada kaum kafir tentang siapa saja yang mulai mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka diejek dan dihina. Jadi pengkhianatan istri Nabi Nuh alaihissalam adalah khianat akidah, khianat misi dakwah. Sedangkan istri Nabi Lut alaihissalam, bentuk pengkhianatannya yang pertama tidak beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, simpati kepada kaum Nabi Nuh, simpati kepada kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual, homoseksual, LGBT zaman sekarang. Dan istri Nabi Lut menjadi informan, penyampai informasi bagi kaumnya ketika ada tamu lelaki tampan datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam yang sebenarnya adalah malaikat. Ia memberitahu kaumnya agar datang. Dalam beberapa tafsir disebut ia memberi tanda, misalnya menyalakan api atau memberi isyarat agar penduduk tahu ada tamu mereka.
Jadi pengkhianatannya istri Nabi Lut alaihissalam adalah membocorkan rahasia rumah tangga dan membantu musuh Nabi Lut alaihissalam. Apa pelajaran yang cukup dalam yang bisa kita ambil iktibar? Kedekatan fisik dengan orang soleh tidak otomatis menyelamatkan seseorang. Menjadi istri Nabi pun tidak cukup tanpa iman dan loyalitas kepada kebenaran. Jangan kita kira kita dekat dengan ustadz dapat menyelamatkan kita. Dekat dengan Tuan Syekh dapat menyelamatkan kita. Tidak ada jaminan. Tapi bergaul dengan orang soleh itu dianjurkan. Dan tidak otomatis menyelamatkan seseorang. Jadi menjadi istri Nabi pun tidak otomatis beriman. Dan tidak otomatis selamat. Tapi sebaliknya, Allah juga memberi contoh kepada kita bagaimana istri Fir'aun sebagai wanita beriman meski ia berada mendampingi suami yang zalim, Fir'aun. Bagaimana kisahnya? Kita lihat bagaimana kisah daripada istri Fir'aun, Aisyah binti Muzahim. Aisyah adalah salah satu wanita paling mulia dalam sejarah Islam. Ia hidup di dalam istana paling megah, menjadi istri seorang penguasa zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Itulah namanya Fir'aun. Namun kemewahan tidak membuat hatinya buta. Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Kelanjutan daripada kisah istri dua Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam yang berkhianat. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa nazzini min fir'aun wa 'amalihi wa nazzini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun ketika ia berdoa, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Bagaimana kisah awal keimanan Aisyah sebagai istri Fir'aun? Ketika bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari pembunuhan, justru Aisyah menemukannya. Saat itu Fir'aun memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel. Dalam Al-Quran Allah abadikan bagaimana kalimat Aisyah kepada Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurrat ainin li walaka la taqtuluhu. Istri Fir'aun Aisyah binti Muzahim berkata, penyejuk mata bagiku dan bagimu, janganlah kau membunuhnya. Kepada anak yang ditemukan di sungai Nil itu, itulah bayi Musa. Senang Aisyah binti Muzahim melihat anak itu menjadi penyejuk di matanya, dan dia sampaikan juga penyejuk bagi suaminya. Maka dia pun memberikan saran, la taqtuluhu, janganlah engkau membunuhnya. Ini dapat kisah kita baca dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 9.
Aisyah melihat sesuatu yang berbeda pada Musa kecil. Dengan kelembutan dan keberaniannya yang membujuk Fir'aun agar Musa tidak dibunuh. Bayangkan ironi ini. Anak yang kelak menghancurkan kekuasaan Fir'aun justru dibesarkan di istananya sendiri. Lalu ketika Musa menjadi nabi dan membawa dakwah tauhid, Aisyah beriman secara diam-diam. Namun keimanan di rumah orang soleh itu biasa. Kalaulah ada orang yang beriman di tengah-tengah orang yang soleh, itu biasa. Yang luar biasa adalah beriman di rumah orang paling kafir di zamannya. Kalau suaminya beriman, istrinya beriman, itu biasa. Tapi kalau ada suaminya tak beriman, istrinya beriman, baru luar biasa. Bayangkanlah bagaimana keadaan Aisyah binti Muzahim ini di tengah orang yang paling kafir di dunia ini, Fir'aun. Aisyah tidak berkata, saya ikut suami saja yang mengaku sebagai Tuhan. Aisyah tidak berkata, lingkungan saya buruk, jadi agak sulit saya beriman. Aisyah tidak menjawab seperti itu. Ia membuktikan bahwa iman adalah pilihan pribadi. Beriman atau tidak beriman tidak tergantung kepada suami. Beriman tidak beriman tidak tergantung kepada istri. Tapi pilihan iman adalah pilihan pribadi. Saat Fir'aun mengetahui keimanannya, ia murka besar. Menurut riwayat, Aisyah disiksa dengan sangat kejam. Diikat tangan dan kakinya, dijemur di bawah terik matahari, ditindih batu besar di dadanya. Tetapi dalam kondisi itu, lisannya justru berdoa, bukan minta istana dunia, melainkan Rabbi binili indaka baitam fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga. Menarik sekali dari kata-kata Aisyah ini. Ia tidak berkata bangunkan rumah di surga, tapi di sisimu, rumah di sisimu di surga. Bagi Aisyah yang terpenting bukan sekedar surganya, tapi dekat dengan Allah. Allah memperlihatkan rumahnya di surga sebelum wafatnya, maka rasa sakit dunia menjadi kecil bagi Aisyah binti Muzahim dibandingkan nikmat yang ia lihat. Jadi keutamaan Aisyah binti Muzahim adalah banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, dan tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Aisyah istri Fir'aun. Ini dijelaskan Nabi kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah termasuk wanita terbaik penghuni surga bersama Maryam. Lalu apa hikmah yang kita ambil? Hikmah keteguhan Aisyah. Lingkungan buruk bukan alasan rusak. Aisyah hidup bersama Fir'aun, tapi hatinya bersama Allah. Kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Ia meninggalkan istana demi iman. Keimanan kadang menuntut pengorbanan. Dalam menuju Allah tidak selalu nyaman. Pilih kedekatan dengan Allah, bukan sekedar dunia. Dari istana emas menuju rumah di surga. Sebagai renungan kepada kita, kadang kita berkata, sulit istiqomah, lingkungan saya tidak mendukung. Sulit menjadi orang yang beriman, karena lingkungan saya tidak mendukung. Lalu ingatlah Aisyah binti Muzahim. Ia bisa istiqomah bukan di lingkungan yang rusak biasa, tapi di rumah Fir'aun yang mengaku Tuhan. Kalau Aisyah bisa beriman di istana Fir'aun, masa kita kalah oleh lingkungan kantor yang tidak mendukung, lingkungan tetangga yang tidak mendukung, atau mungkin pengaruh media sosial yang merusak kita. Kenapa kalah? Kenapa kalah dengan Aisyah binti Muzahim? Bisa langsung disampaikan kembali, Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian tipe keluarga selanjutnya adalah
tipe keluarga beracun. Itulah tipe keluarga Abu Lahab yang model keluarga ini sama-sama kompak suami istri, bukan kompak dalam kebaikan, tapi kompak dalam keburukan. Allah sampai mengabadikan keadaan keluarga ini dalam Quran surah Al-Lahab, surah yang ke-111. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aqna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla narun zata lahaba. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa mru'atuhu hammalatal hataba. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi zidha hablum mim masada. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi antara Abu Lahab dan istrinya kompak, sama-sama mengganggu dakwah Nabi kita, dan mereka pun sama-sama kompak nanti masuk neraka. Dan segala bentuk usaha yang mereka lakukan itu tidak akan berpengaruh kepada keteguhan dakwah Nabi kita. Mereka dua-duanya kompak memusuhi dakwah Nabi kita. Ada keluarga yang harmonis, tapi harmonis dalam gibah. Kalau suami istri kumpul, mereka bahas tentang tetangga mereka bahas tentang menantu mereka bahas tentang warisan-warisan orang. Begitu ada orang yang lewat, jangan keras-keras, orangnya lewat. Ini suami istri ini sama-sama tuke ini. Sama-sama menggibah ini. Sama-sama tukang tuke. Ini keluarga Abu Lahab versi paket hemat. Pelajarannya kepada kita, kekompakan tanpa iman bisa membawa keluarga pada kehancuran bersama. Kalaulah kodowai dua-duanya suami istri, justru akan membawa kehancuran bersama. Kemudian yang terakhir, keluarga yang lahir dari doa. Itulah keluarga Imron yang kita baca panjang lebar kisahnya dalam Quran surah Ali Imran. Allah ceritakan keluarga Imron, istri Imron yang bersama yang berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batuni. Ya Tuhanku, aku nazarkan anak dalam kandunganku untuk berkhidmat kepadamu. Al-Quran surah Al-Imran ayat 35. Lalu lahirlah Maryam, wanita suci. Ini menunjukkan kepada kita keluarga hebat, lahir dari doa ibu yang tulus. Makanya kita jangan remehkan doa seorang ibu. Kadang anak sukses bukan karena otaknya hebat, tapi karena ibunya tahajud diam-diam mendoakan anaknya dengan doa yang tulus. Sedangkan kita, ibu menangis mendoakan anak-anaknya, malah kita update status dalam media sosial kita, tidak ada yang mengerti aku. Padahal begitulah doa tulusnya seorang ibu. Yang paling mengerti dengan kita adalah ibu kita sendiri. Inilah macam-macam keluarga di dalam Al-Quran sebagai penutup dan renungan kepada kita. Al-Quran menunjukkan ada keluarga Ibrahim, keluarga yang penuh iman. Ada keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan berbagai ujian. Ujian dari istri dan ujian juga dari anaknya yang tidak beriman. Dan itu juga ada keluarga yang diuji Allah dengan pasangan yang tidak beriman. Aisyah binti Muzahim diuji Allah dengan suami yang tidak beriman.
begitu juga dua nabi, Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam, diuji Allah dengan kedua istrinya sama-sama berkhianat. Dan ada juga keluarga yang kompak dalam perbuatan keburukan. Itulah keluarga Abu Lahab. Dan yang terakhir ada keluarga Imron yang lahir dari doa. Dari situlah lahirlah putri yang soleha yang bernama Maryam. Dan dari rahimnya lah lahir seorang nabi, itu Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, keluarga kita sedang mirip yang mana? Ustaz ya. Apakah mirip keluarga Ibrahim atau keluarga Nabi Nuh, keluarga Abu Lahab, atau Fir'aun. keluarga Fir'aun? Di mana sekarang posisinya? Semua itu adalah ujian bagi kita. Rumah besar tidak menjamin bahagia. Kasur empuk tidak menjamin tidur nyenyak. Mobil mewah tidak menjamin keluarga utuh. Yang membuat rumah menjadi surga adalah jikalau kita keluarganya senang sholat berjamaah. Kalau salah saling memaafkan dan tetap membangun komunikasi yang lembut. Dan di rumahnya dibacakan zikir dan bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukan yang paling baik di kantor, bukan yang paling baik di rumah, tapi baik dia di kantor, tapi di rumahnya dia bos yang galak. Waduh. Aduh. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita semua penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua adalah keluarga ideal seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa qina imama. Al-Furqan ayat 74. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum